嗨，大家晚上好。晚上好。今天我们要学 Hi Ans。今天我们要学 Anggun。Hai Anggun, 晚上好。Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang 两 sama yang artinya sama-sama dua. Kalian pernah menggunakan 两 atau enggak? Atau malah sering menggunakan 两 atau padahal sama-sama dua, tapi kenapa kok beda? Apa yang beda? Padahal artinya sama-sama dua. Jadi sama dengan dia. Hai, ya jadi itu hampir sama, bukan hampir sama, memang artinya dua, cuman beda di penggunaannya saja. Kira-kira kalian ada penggunaan yang salah, maksudnya pengalaman menggunakan sama dua ini salahkah? Atau bingungkah? Atau udah pernah dengarkah perbedaannya? Atau sama sekali belum pernah belajar? Boleh di komen? Ya, oke. 32. Oke, mari kita mulai. Jadi ini kita hari ini membahas tentang sama 两 atau 两 sama 2. Itu artinya sama-sama dua. Cuman banyak yang salah dalam penggunaan sama 两 ini. Lebih banyak orang yang tahu aja, tapi tidak tahu 两. Sebenarnya ada beberapa pemakaian yang harusnya memakai 2. Tapi dalam bahasa Indonesia itu tetap 2. Atau dalam bahasa Inggris dia tetap 2. Oh, bahasa Inggris beda ya. 1, 2, 3, first, second, third gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia 1, 2, 3, ke 1, ke 2, ke 3. Ya. Beda. Kalau dalam bahasa dia tetap 2. Gitu. Bahasa dia tetap 2, 2, 两 juga 2. Cuman perbedaannya di pemakaiannya. Jadi langsung saja kita lihat. Jadi kita pertama-tama bahas yang dulu ya. Jadi kalau misalnya dia biasanya untuk urutan nomor. Yang pertama itu dia untuk urutan nomor. Urutan nomor itu ya maksudnya perhitungan. Hitung dari 1, 2, 3 ke 10. Jadi dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 12 langsung ya 12 ya 12. Kalau 20 langsung 20. Kalau 21 21. Jadi sama semua. Untuk perhitungan untuk yang berurutan kita pakainya gitu. Jadi kalau 两 gimana Laoshi? Tenang. Laoshi sudah tulis di sini. Nanti Laoshi jelasin lagi perbedaannya 两. Jadi pertama-tama kita bahas yang dulu. Jadi untuk yang kedua, dia untuk nomor telepon. Ya, nomor telepon dia enggak bukan berurutan ya. Cuman kalau nomor telepon kita enggak pakai 两, kita pakai contohnya nomor telepon Indo ya. 08. Ya ampun, maaf. Ini harusnya 2. 0823 lah ya.
Ini kita buatnya jadi 2。有人发现吗？这个是2。Ini harusnya 22. Tadi salah. Tadi harusnya udah pakai contoh 0812, tapi lupa. Terus salah aku tulis 0813. Kirain sama kan, sama-sama nomor. Oh ya, terus lupa. Hari ini kan kita bahas tentang 2 ya, 2 ya. Jadi harus ada angka 2-nya. Jadi langsung ganti yang tengah aja lah ya. Terus ini pakai coret, ya apa lah ya. Jadi 0823 misalnya. Ini 2 ya guys. Jadi 0823 itu ling. Ling itu itu 0 maksudnya, sorry. Pa itu 8, itu 2, san itu 3. Jadi ling pa san itu artinya 0823. Jangan kalian bilang ling pa liang san, jangan. Please, jangan seperti itu. Karena bakal diketawain. Jadi ingat, kalau untuk urutan nomor 1, 2, 3, 4 tidak ada yang bilang 1, 2, 3, 4, please. Tidak ada yang harus pakai Dan untuk misalnya ada yang nanya, 请问你的电话号码是多少? Permisi, numpang tanya, nomor kamu berapa? Nah, kamu kalau misalnya nomornya ada 2, misalnya 0813 22222, berarti kamu bilangnya jangan pakai ribuan juga ya. Kalau 10, 12, 12 misalnya 22, 22 gitu, 22, 22. Biasanya kan orang Indo suka begitu. Atau misalnya 0812. Kalian biasanya suka 0812, kayak gitu. Tapi dalam bahasa Mandarin enggak. Dia harus satu nomor bilang, satu nomor sebut. Jadi 00812. Atau kalau yang di China sana, di Tiongkok sana mereka suka bilangnya i. Jadi yao. Harusnya i itu satu itu iya, tapi mereka suka bilangnya yao. Jadi kalau misalnya untuk nomor telepon mereka biasanya suka pakai i itu jadi yao gitu. Tapi kalau untuk perhitungan 1234 tetap sama 1234. Dan ingat, yao ini cuma dipakai untuk di Tiongkok, China sana. Jadi jangan bingung kalau misalnya dengar native speakernya bilang misalnya 0812 0812. Jangan bingung ketika mereka bilang yao, jangan bingung. Jadi mereka suka pakai bilang yao itu i itu jadi yao gitu. Tapi untuk misalnya nomor telepon, nomor kamar hotel gitu. Tapi kalau untuk jumlah uang itu enggak, mereka enggak pakai yao, harus pakai i. Jadi beda ya. Kalau di Jogja aja, tapi kalau untuk di daerah lain seperti Taiwan, Singapura, Malaysia, yang biasanya mayoritas pakai bahasa Mandarin, itu mereka tetap pakai i gitu. Tapi kalau untuk liang sama itu semua daerah seperti ini. Semua negara ya, seperti Jogja, seperti Taiwan, seperti di Malaysia, seperti di Singapura, mereka biasanya seperti liang sama gitu. Biasanya emang udah ketentuannya seperti ini, cuman yang satu aja yang beda. Misal nomor kamarnya 112, misal nomornya 112, jadi bisa bilang yao gitu. Karena nomor kamar kan dia berurutan ya, jadi kayak nomor urut gitu. Terus itu nggak boleh pakai liang, tapi harus yao panas ya belakangan ini 很热. 你们会不会觉得很热? Kalian merasa panas gak sih? Belakangan ini kayaknya bumi kita panas banget ya. Ya gak sih? Kayaknya udah pakai AC, udah pakai kipas, kayak sama aja. Tambah panas. Ya enggak? Oke, kita lanjut. Nextnya untuk yang nomor telepon tadi 0823. Next ya. Yang next itu ada tanggal. Jadi untuk misalnya bilang hari tanggal 2, nah kita bilangnya juga, nggak pakai liang. Oh,
Kalau untuk kemarin kita sudah pernah pelajari tentang tanggal ya. Jadi tanggal itu kita kalau untuk口语maksudnya itu kalau untuk ngomong kita bisa pakai how. Tapi kalau untuk yang formal misalnya yang tazi, yang untuk tulis itu kita pakai tapi ini fleksibel ya, jadi kita samain dengan native speakernya. Jadi kemarin ada pengalaman ini native speakernya harusnya kan, jadi jangan terlalu baku, jangan karena Laoshi bilang di sini口语untuk ngomong itu kita harus pakai how. Untuk penulisan kita pakai kalau penulisan itu udah harus pasti. Jadi untuk pengumuman, untuk dalam chat kita pakai tapi kadang-kadang yang kita pelajari itu misalnya ada orang yang native speaker misalnya dari Chongguo sana, untuk chat itu mereka pakai how, nggak pakai gitu. Jadi nanti rapat tanggal berapa gitu misalnya how, jadi langsung diketiknya how gitu. Jadi jangan bilang ini langsung ini ngajarnya salah, bukan. Tapi kadang ya fleksibel ya, karena mereka lebih mungkin karena bilangnya how, jadi ketiknya juga udah terbiasa, ya udah biar nggak usah bingung-bingung terus langsung spontan how, dan mereka biasanya emang langsung spontan how, kecuali untuk pengumuman resmi, pengumuman penting yang dari perusahaan ke karyawan, mereka baru pakai itu harus pakai, nggak pernah pakai how gitu. Jadi kalau untuk chat yang bisa dibilang untuk chat, untuk ngomong yang nggak formal, mereka bisa pakai how. Untuk ngomong ya biasanya formal nggak formal, biasanya mereka pakai how sih. Jadi kalau untuk chat ya chat yang untuk nggak formal, misalnya atasan ke bawahannya terus yang bukan yang formal, nggak dibuka untuk formal gitu kayak suruh-suruh atau tanya-tanya sekitarnya, biasanya pakai how. Terus kalau misalnya untuk bulan juga kita dulu pernah belajar ya, meeting, awal-awal meeting kita juga udah belajar bulan. Jadi kalau untuk bulan Februari, karena dalam bahasa Mandarin bulan itu i ye, jadi urutan nomor gitu ya kan. Nah urutan nomor, jadi otomatis yang nya itu juga pakai ye, Februari. Ya otomatis jadi yang Februari itu ya ye, bukan liang ye gitu. Next itu misalnya untuk menyatakan kedua misalnya hari kedua kita bisa bilang di tian. Jadi ke itu kita harus ada di ya, bukan titik, bukan adik laki-laki, tapi ini ti maksudnya yang ke berapa, yang ke berapa. Jadi yang misalnya hari itu kita biasanya pakai tian itu untuk menunjukkan hari. Tian itu langit, tapi tian itu juga hari. Jadi kita mau bilang 2 hari, di tian, bukan di liang tian, tidak ada yang bilang di liang tian, oke? Jadi kalau misalnya untuk juara kedua kita bisa bilang di min, juara kedua di min gitu. Jadi kalau hari pertama apa Laoshi? Ya gampang, tinggal ganti yang tengahnya aja. Jadi angka yang kalian mau, misalnya kalian mau di tian, day 1, misalnya vlog kan, terus mau keren, kalian bisa nih pakai bahasa Mandarin. Di tian, di tian, btw ini pilihnya di tian, di tian, hari ketiga day 3 gitu kan, di 3 tian, day 4, di 4 tian, tinggal ubah aja tengahnya 1 2 3 4 gitu, berurut. Nah kalau juara ya sama. Jadi kalau untuk juara ti itu sama ya, ke ya. Untuk belakangnya min itu biasanya untuk juara. Misalnya kamu juara keberapa, juara ke pertama, juara kedua, juara ketiga. Nah kita harus semuanya sama, depan belakang sama, yang tengah saja yang beda. Jadi di 1名, di 2名, di 3名, di 4名, di 5名 gitu. Gitu deh.
Untuk itu berarti langsung ulangi ya. Jadi itu untuk dia untuk urutan nomor. Misalnya urutan nomor ya untuk berhitung 1, 2, 3, 4 itu kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau yang 12 ya 12 otomatis sudah 12. Kalau yang 20 ya 20. Kalau misalnya 204, ingat ya, untuk urutan nomor kita pakainya 4. 220 ya pakai 220, tetap pakai urutan nomor kita tetap pakai 420 gitu. Nah, next kedua untuk nomor telepon. Jadi untuk nomor telepon kadang ada muncul 2 ya. Nomor telepon kalian Mitu karena pakai 0813 enggak ada 2-nya. 0812 misalnya link kan 0. Karena kita udah pernah belajar angka jadi kita langsung enggak tulis angkanya lagi ya. Jadi limpa yao 0812. Jadi kalau misalnya mau bilang 0823 523 begitu. Terus untuk tanggal. Nah, tanggal kita misalnya mau bilang tanggal 2, kita bisa bilang 2号 atau 2日. Kita nggak bilang misalnya mau bilang 2 Februari, udah lewat ya. Hari ini udah gajian juga ya kan. Udah tanggal 6. Jadi kita untuk tanggal 2 bulan 2 kita bisa bilang 2月2日 atau 2月2号. Ingat ya, dalam bahasa Mandarin tetap harus yang paling besar ke kecil. Jadi bulan dulu baru tanggal. That's why tadi Laoshi bilangnya 月 untuk bulan, 日 atau 号 untuk tanggalnya. Nah, untuk yang penggunaan terakhir di urutan itu ya misalnya misalnya hari ini hari ke-1 nih, 第1天. Hari ini hari kedua, 第2天. Kita nggak bilang 第2天, tidak pernah seperti itu. Mau kamu dimanapun tidak pernah ada yang bilang 第2天, tapi 第2天. 第2天, ingat ya, 第2天. Jadi kalau misalnya juara kedua kita bilangnya 第2名 gitu. 第2名 juara kedua. Nah, untuk jumlah itu kita bisa pakai liang. Jadi sekarang yang ini kira-kira sudah kita bahas semua. Ini secara garis besarnya. Jadi yang kedua kita bahas kita bahas liang. Liang itu artinya 2 juga loh by the way. Jadi liang itu artinya 2. Liang artinya 2. Jadi gimana penggunanya langsung? Ya, dia overall dia untuk jumlah. Pokoknya yang menyatakan jumlah kita pakai liang. Yang urutan kita pakai misalnya gitu aja. Gampang kok. Urutan kita pakai sama dong tangannya 2 dong. Tapi denger aja. Kalau untuk urutan kita pakainya Untuk yang jumlah, menyatakan jumlah, kita pakai ya. Misalnya 2 orang. Berapa orang? Misalnya kalian ke restoran, pasti mbaknya nanya, berapa orang? 2 orang. 2 orang dalam bahasa Mandarin apa? 2个人. 2个人, 2 orang. Tidak ada yang bilang 2个人, tidak ada 2人juga bisa, cuman jarang digunakan. Biasanya mereka langsung bilang 2个人, 几个人, 2个人 gitu. Berapa orang? 2 orang. Jadi ke bisa dilihat ke di sini itu kata satuan untuk ren, orang. Jadi kan jadinya harus pakai ke. Jadi 2个人. Ingat ya, ke di sini itu untuk kata satuan orang. Jadi 2个人, 2 orang.
2天 2 hari, 1天 1 hari. Kamu ke Jakarta berapa hari? 2天 2 hari. 你去雅加达玩几天呢？ Kamu ke Jakarta mainnya berapa hari? Kamu main ke Jakarta berapa hari? Terbalik ya, harusnya kamu main ke Jakarta berapa hari? 2天 2 hari. 1个星期 1 minggu. Atau mau singkatnya kalian bisa bilang 1周 1 minggu. 2 minggu. 2 minggu kita bukan pakai 2周 atau 2个星期 tidak, tapi kita juga pakai 2个星期karena dia masih menjumlahkan. Jadi total kamu kesini tuh berapa minggu gitu kan, berapa hari, berapa minggu gitu. Jadi itu bedanya. Maaf ya agak pilek, baru beberapa hari ini sih. Selain hari, kita di sini juga ada bulan. Jadi dia 2 bulan. Kamu tinggal di sini udah berapa lama? Oh, saya sudah tinggal di sini 2 bulan. 2个月 2个月 2 bulan. 2个月 artinya 2 bulan. Bentar lagi. Hai, I'm back. 我回来了。Sorry ya, tadi agak itu terus agak mampet. Kedengaran nggak? Kayaknya suaranya udah mau berubah sih. Iya, oke. Karena belakangan ini cuacanya kayak panas, terik. Terus nanti malamnya dingin. Ya nggak sih? Di tempat kalian gitu nggak? Atau dari pagi sampai malam, tengah malam itu juga dingin. Panas. Kalau di Medan, dari pagi sampai sore kayaknya panas terus. Ini malam aja masih panas. Terus mungkin karena yang cuacanya kurang stabil kali ya. Cuacanya nggak stabil atau terlalu panas, jadinya kayak meler. Kalian tahu nggak meler? Maaf, meler, kayak hidung kayak mau bersin tapi nggak bisa, terus dia cuma ada ininya. Tahu lah ya. Maaf ya, kayak beberapa hari lagi suaranya udah bakal beda sih. Oke, kita lanjut. Jadi 2个月itu artinya 2 bulan. Jadi ingat ya, untuk menyatakan jumlah itu ingat aja, kalau mungkin nggak bisa semuanya dikasih contoh, cuman ingat aja jumlah itu kita pakainya 2. Nah yang paling yang paling susah itu mungkin di bagian uang ya. Mungkin kalau untuk yang menyertakan uang dalam angka 2 itu mungkin agak sulit ya. Jadi untuk yang menyatakan uang itu misalnya kalau misalnya nih 2, ini by the way mata uangnya Cina ya. Jadi mata uangnya Cina kan dia lebih agak gede.
sampai sekarang di sana masih sampai sama dong kayak kita. 200 rupiah kan masih berlaku. Jadi ada barang yang maksudnya misalnya 1.200 misalnya, tapi kalau di sana masih ada sih yuan. Lupa sih 1 yuan berapa, cuman di sana masih yuan itu masih dipakai. Jadi lo saya kasih contoh dari yang paling kecil nominalnya 2. Jadi kalau untuk uang misalnya 2 yuan, misalnya kalian belanja terus dia barang tersebut harga 2 yuan gitu kan. Jadi kalian bisa bilang 2 yuan gitu. Gak pakai 2 yuan enggak sih, harusnya 2 yuan. 一共多少 total seberapa semuanya 2 yuan 2 yuan gitu. Jadi kalau mau bilang 20 yuan berarti 20 yuan. Jadi langsung kenapa kita nggak bilang 20? Karena di belakangnya udah ada 10 kan, puluhan kan. Jadi kita nggak boleh pakai 2 lagi. 2 lagi itu cuma untuk 2 itu tok. Belakangnya nggak boleh ada puluhan. Cuma untuk satuan aja kita pakai, maksudnya satuan gitu kita boleh pakai 2. Sisanya kita pakai misalnya 20, 20, 200 kita pakai 200. Ingat aja, agak susah ya, agak ribet. Jadi dia untuk 20, kalau udah 10 ini aja yang pakai kayak 20 wan kita pakai sisanya kita pakai 2. Ingat, untuk nominal uang lebih cepat masuk otak dong pasti. Nah jadi ingat, kalau 2 aja 2 yuan, kalau 20 yuan berarti 20 yuan. Kalau 200 karena kita kemarin sudah belajar tentang uang, harusnya ini udah enggak asing. Jadi pai itu ratusan, jadi langsung aja 200 yuan. Untuk chen 2000 yuan, karena chen ini untuk menyatakan ribuan. Terus 20.000 yuan kita pakai 2 yuan. Karena dalam bahasa Mandarin itu wan itu menyatakan 10.000. Jadi wan ini katanya wan, 2 wan, kita pakai 2 wan bukan wan. Habis itu 200.000 mereka juga masih pakai wan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan udah ratus terus 1000 lagi. Kalau bahasa Mandarin enggak, mereka yang tertinggi itu wan. Jadi wan ini nolnya 4, jadi kalian pas ngomong biar gampang, kalian titiknya jadi, kalau biasanya kita 3 ya, biar gampang kita hitung aja dari belakang, nolnya 4 terus sisanya berarti ini kan ini nolnya 4 terus depannya kan sisa 20 kan, 20 kan, berarti 20 wan, sisa nolnya di belakang kan 4 wan loh gitu. Jadi 20 wan. Mana tisu sorry. Hai jual beli propertimu. Kita hari ini belajar kayaknya nyasar ya. Kita hari ini nggak apa-apa, kalau nyasar nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol tentang liang sama kok. Jadi menambah wawasan itu bagus. Jadi mana tahu suatu hari jalan-jalan atau ketemu orang China, terus itu mereka lagi kebingungan sama liang, atau kalian bisa bantu translate, ini kan bagus juga. By the way, kemarin kan jalan-jalan ke Prapat. Kalian tahu gak sih Prapat? Kalian tahu nggak Prapat? Harusnya tahu lah ya. Tapi kalau untuk orang Medan sih harusnya tahu. Cuman kalau untuk orang di luar Medan itu mungkin agak asing sama Prapat. Jadi Prapat itu
kayak salah satu wisata terkenal di Medan. Ya sama kayak di Malang itu ya Bromo, ya di sini tuh ya kayak Prapat, Brastagi, nah gitu-gitu. Jadi itu daerahnya kayak gunung ya, lebih ke kayak misalnya di Jatim Pak, di sini ada juga Mickey Holiday. Nah kemarin itu ke Prapat, Prapat itu di sana ada cerita legenda yang paling terkenal itu Batu Gantung. Kalau tadi mana ada maling kundang, di Medan ada Batu Gantung. Mungkin nanti kalau untuk kisahnya kalian bisa cari sendiri di Google, Batu Gantung. Nah kemarin diajak ke sana, terus naik kapal, terus nyebrang. Jadi di Prapat itu, by the way, Prapat itu di dekat Danau Toba, lebih tepatnya di Danau Toba Prapat. Di Danau Toba, terus di Danau Toba itu dia ada pulau lagi, di tengah Danau Toba dia ada pulau lagi. Nah kita kemarin nyebrang nih pakai kapal ke pakai kapal, pakai bilang pakai kapal ke pulau yang di tengah itu. Nah pulau yang di tengah danau itu ada jual banyak sekali aksesoris khas Prapat. Oh ya, FYI, suku yang mayoritas suku di sana Rian. Suku yang banyak di sana di Danau Toba itu ya lebih banyak mayoritasnya Batak Toba. Jadi di sana banyak oleh-oleh yang ukir-ukiran khas Batak gitu. Khas Batak Toba ya terutama. Bagus banget. Terus kayaknya lagi banyak turis asing sih yang ke Medan ini. Soalnya kemarin ada ketemu dari India ada. Terus ada salah satu, mungkin mereka lagi free time kali ya, belanja di tempat Samosir tersebut. Terus mereka belanja, terus kebingungan. Mereka kira kan mau beli tas rajutan, terus ada ukiran-ukiran khas dari Samosir sana. Pokoknya khas banget deh. Kalau begitu lihat, oh ini dari Samosir nih gitu. Kayak rajutan tangan. Jadi mungkin karena tangan terus ada mahal. Jadi orangnya ini mau beli, terus dikiranya 100.000. Terus dibilang 100.000 dalam diringgitkan sama mereka, berarti 10 ringgit ya. 100.000 100 ringgit katanya. 100.000 100 ringgit, mahal sekali katanya. Jadi ku tanya, padahal cuma lewat, terus lihat mereka lagi satu bilang gini, kayak nggak selesai. Jadi ku coba bantuin, tanya kakaknya, kak tasnya berapa? 180. Terus orang Malaysia ini, jadi kalau dalam ringgit berapa ringgit itu? Pakai bahasa Mandarin. Awak nggak tahu pula. 1 ringgit Malaysia itu dirupiahkan berapa? Aku tanya lah, 1 ringgit berapa emang sekarang? Terus dia kayak kebingungan, minta berapa? Aku tekan segini, terus dia segini. Ya udah bagi sendiri, ya kurang lebih 3.000. Kayaknya salah sih, kayaknya udah lebih sih 3.000. Jadi 180 aku bagi sama 3.000. Aku bilang lah, oh tasnya itu sekitar 60-an ringgit gitu. Mahal amat katanya gitu. Gak jadi beli. Belum lagi ku translatein ke kakaknya, belum lagi tawar menawar, udah pergi orangnya, udah lari. Mungkin tradisi tawar menawar itu cuma ada di Indo kali ya, di Penang itu nggak ada, jadi harganya udah harga mati. Mungkin orangnya nggak tahu kali kalau di Indo tuh, apalagi di Medan itu harus tawar menawar, jago tawar menawar. Kalau di daerah lain nggak tahu, tapi kalau di daerah Medan, kalian kalau ke daerah Medan, bukan ke mallnya ya, kalau ke mall emang nggak bisa ditawar menawar. Tapi kalau di kayak harga di pasar, kayak beli barang di pasar, beli baju yang di pasar, nah kalian begitu, nah kalian bisa tawar tuh. Misalnya mereka kasih harga gila-gilaan. Kemarin beli baju, bukan baju outer yang hasil rajutan, bagus sih, cakep. Dikasih buka harga 300-an. Kalian tahu
awak tawar jadi berapa, setengah harga, setengah harga loh, jadi ratusan aja. Wow, kayak wow, mereka itu kayak kasih harganya langsung 1 kali lipat dari harga aslinya. Bukan harga asli sih, nggak tahu berapa kali, mungkin modalnya nggak segitu, terus mungkin target mereka untuk untung itu segitu, jadi kemarin udah ngebet minta 100 nggak dikasih, terus naik lagi jadi ya 100-an gitu. Kalau di daerah lain kalian harus nawar-menawar juga nggak sih? Mungkin di Malaysia nggak kali ya. Kalau di Medan memang udah seperti itu, kalian harus jago menawar. Mau dapat yang murah, jago tawar menawar. Jadi biasanya kalau mama saya biasanya sudah capek untuk menawar, udah harganya sekurang-kurangnya berapa nih, bisa kurang berapa ini, udah kurang segini, awalnya dikasih sedikit, terus mama kira-kira oh ini kira-kira harganya segini, terus minta loh segini, ya nggak langsung dikasih. Biasanya kalau langsung dikasih ketika kita sudah ready untuk pergi, nah biasanya dikasih. Soalnya kan Samosir itu kan kalau lakunya itu ramenya itu pas ya gini, kemarin perginya Sabtu Minggu ya weekend atau pas lagi holiday gitu, libur panjang tanggal merah. Nah libur ramenya cuma memang pas hari itu segitu aja, atau pas lagi ada turis. Bagus sih Prapat, kalian kalau misalnya penasaran bisa sih ke Prapat, ke Danau Toba, banyak penginapannya bagus-bagus kok sekarang yang modern-modern. Cuman kalian harus tahan dengan perjalanannya. Dari sini ke Prapat itu kemarin kita tempuh 4 jam, tapi karena rumahku yang di pelosok-pelosok, ya di pelosok bukan di kota, jadi harus selama itu 4 jam. Mungkin kalau kalian rumahnya di Medan kota mungkin kurang dari 4 jam. Terus kemarin kita udah pakai tol, jadi udah cepat. Pakai tol mungkin kurang dari 4 jam lah ya. Kalau nggak pakai tol mungkin lebih dari 4 jam. Kayak duduk di mobil, di bus, di transportasi, aduh lama banget. Bolehlah kalau ada kesempatan, bolehlah ke Samosir, ke Danau Toba, ke Prapat, lihat-lihat, bagus, pemandangannya bagus. Kalau kalian suka alam, bagus kok di sana, bagus banget, ada air, ada gunung, cakep, kayak perfect gitu loh. Tuh maaf, maaf, bentar.
maaf, lupa buka. Soalnya tadi bersin kan, terus buang ingus kan, takut keganggu, jadi saya tutup mic-nya. Lupa buka dong, maaf ya. Oke, nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Jadi sampai sekarang yang 2 yuan itu di China masih nominal yang paling kecil untuk uang itu, sampai sekarang masih dipakai loh. Jadi untuk bilang 2 yuan kita nggak pakai 2 yuan, tapi kita bilangnya 2 yuan. 2 yuan, bukan 2 yuan, tapi 2 yuan. By the way, yuan ini dia itu adalah mata uangnya di China. Jadi kalau misalnya kita biasa 2 rupiah, mereka bilangnya 2 yuan gitu. Next, 20 kita nggak pakai 2, kita pakainya 20 yuan kita pakainya 20 yuan. 20 yuan. Nah, untuk 200 kita pakainya 200 yuan. 200 yuan. 2000 kita pakainya 2000 yuan. 2000 yuan. 20.000 yuan kita bilangnya 2 wan, karena wan itu untuk 10.000, jadi 2 wan yuan. By the way, untuk uang-uang ini kita udah pernah belajar ya. 10, 100, ratusan, 1000 ribuan, wan itu 10 ribuan. Nah, dalam bahasa Mandarin itu kita nggak ada bahasanya 200.000. Jadi kita bilangnya, karena ini wan itu yang paling tinggi itu adalah wan. Nah, wan itu kan nolnya ada 4. Ingat aja, wan nolnya ada 4. Jadi kita hitung dari belakang. Misalnya sih saya biar lebih gampang dia hitung dari belakang. Nolnya ada 4, berarti sisanya yang di depan itu 2, ya enggak? Nah, berarti 20. Nah, kita bukan pakai chen, tapi kita pakai wan. Karena belakangnya itu masih ada sisa nolnya 4. Jadi 20 wan, 20.000 gitu. Mungkin yang untuk 200 sampai yang 2 juta. 2 juta juga sama. Misalnya gini lah ya. Ini langsung tulis saja nolnya di sini. Nolnya jadinya ada 4 di belakang, terus depannya jadi ada 2. Jadi kalau untuk yang 2 juta kita nggak bilangnya 2 juta, karena dalam bahasa Mandarin itu nggak ada juta, tidak ada juta. Kita adanya, jadi nolnya 4, jadi kita pakainya 2 pai, 110.000 gitu. Agak susah tulis ya, masih kelihatan kan? Oke, seperti ini kelihatan. Jadi kalau untuk yang 2 juta, ini 2 juta ya by the way, biar gampang lihatnya. Jadinya nolnya 4, terus titik baru 2, jadi depannya sisa 2 kan. Nah, berarti 2 pai. Nah, untuk belakangnya 40 kita pakai wan, jadinya 2 pai wan, bukan 2 pai wan, tapi kita bilangnya 2 pai wan. Jadi kembali lagi ke ini, 2 pai, terus tambah nolnya 4 wan gitu. Jadi ingat ya, untuk 2 itu menyatakan jumlah. Misalnya 2 orang, kita bilangnya 2个人. Jadi langsung ulang sekilas tentang 2. Jadi kalau untuk yang 2 orang kita bilangnya 2个人. 2 hari jumlahnya total 2 hari. Ingat ya, jumlah total 2 hari. 2天 2 bulan. Kamu pergi ke Jongguo, ke China berapa bulan? 2 bulan. 2个月 2个月 Yue itu bulan, ke ini kata satuan, 2 itu pernah dengar 2 tiao kalau 2 juta? Iya, sebenarnya itu penggunaan yang salah, atau biasanya ditranslate dari bahasa Hokkien. Jadi untuk tiao itu misalnya dalam bahasa Hokkien kan cetiao, no tiao. Nah, itu ditranslate ke bahasa Mandarinnya jadinya tiao. Emang ada yang bilang tiao. Bahasa Mandarinnya juga udah keluar tiao. Tapi kalau misalnya kalian ketemu orang China yang baru aja merantau ke Indonesia, mereka nggak ngerti kata ini tiao. Dan kalian kalau ke China mau bilang ini berapa 2 juta, misalnya kalian beli tas atau yang bermerek sampai jutaan, 2 juta misalnya, mereka nggak pernah pakai tiao karena mereka nggak ngerti.
Ini cuman orang yang China yang sudah tinggal lama di Indonesia baru mereka pakai tiao gitu. Karena itu ditranslate dari bahasa Hokkien. Hokkien kan karena orang Hokkien yang di Indo ya, karena udah lama tinggal di Indo, jadi dia ngikutin yang Indo juta. Jadi mereka juga oh ya, cetiao, no tiao, sa tiao, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi ditranslate lah ke bahasa Mandarin juga. 1条, 2条, 3条. Sebenarnya yang benar itu gimana, Laoshi? Harusnya misalnya 1条, maksudnya 1 juta. 100万, 2 juta, 200万, 3 juta, 300万gitu. Ngerti kah sampai di sini? Good question by the way. Pertanyaan yang bagus. Emang ada beberapa orang China yang ngerti, tapi ada juga yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti itu baru aja datang ke Indonesia. Tapi kalau udah lama datang ke Indonesia, mereka biasanya udah ngerti sih tiao itu juta gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk bulan kita bilangnya 2个月gitu. Untuk sama 2, kira-kira ada yang mau ditanyain? Satu lagi, kalau misalnya kita mau bilang 1,2 yen, gimana bilang? Oh, saya sudah bilang 1,2 yen. Kita biasanya bilang 1 点. 点itu biasanya nggak ditulis ya. 点itu gitu. 2 yen. Jadi kalau misalnya depannya ada angka, biasanya kan mau tuh di luar, barang-barang di luar, misalnya koma berapa gitu kan. Karena mereka masih ada pakai nominal sen. Mereka masih ada pakai sen. Sen tahu ya? 1 sen, 2 sen. Berarti sen lebih kecil daripada yuan gitu. Mau. Bahasa Mandarinnya mau gitu. Jadi misalnya ini 1,2 yen berarti 1 yen 2 sen gitu kan. Masih ada sisa 2 sen gitu. Jadi 1.2 yen, 1.2 yen, 1.2 yen. Biasanya bilang Jadi kalau misalnya depannya ada angka terus baru 2, biasanya itu udah langsung dibaca bukan yen. 1.2 yen. 1.2. Misalnya mau bilang 12 yen. 12. Ini udah pasti 12 yen. Kalau misalnya mau bilang 24. Oh, sama dong ini kayaknya. Sama dong kayaknya. 20. Berarti 24 yen gitu. Hai Helena. 晚上好. Tadi lupa ya sapa Juan. 晚上好. Udah telat ya. Udah dengar dari tadi ya kan? Thank you for following. 好好. 谢谢关注. 关注 artinya following. Jadi kalau mau bilang thank you sudah follow. 你好 Helena. Jadi kalau misalnya mau bilang follow 关注我 follow 好好 gitu. Ya, kita hari ini bahas tentang sama 2. Jadi kalian ada pertanyaan yang lain mengenai ini? Sebelumnya sudah pernah dengar? Oh, Juan tadi udah pernah dengar. Tadi dari Juan, good question, tiao. Tiao itu juta. Tapi biasanya kalau untuk orang Cina, seperti tadi Laoshi sudah bilang, orang Cina yang baru datang ke Indonesia, mereka biasanya tidak mengerti atau baru bekerja dengan orang yang Indonesia. Mereka biasanya kurang mengerti istilah tiao. 2 ya Laoshi. Ya, 2. 2 ini juga 2. Jadi sama-sama ini artinya dari 2 sama ini sama-sama 2. Sama aja artinya 2. Jadi perbedaannya apa? Nah, Laoshi jelasin sedikit ya. Ulang sedikit. Untuk jadi untuk urutan. Jadi intinya ini untuk urutan nomor. Misalnya kamu mau bilang 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa bilang 1, 2. Nah, di sini kita harus pakai nggak boleh pakai 2.
1 2 3 4 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bilang nomor telepon kita, nomor telepon kan dia masih dalam urutan nomor. Jadi misalnya 0823 link untuk 0 8 2 3. Jadi 5 2 3 0823. Nah, kalau yang next itu untuk tanggal. Penyebutan dalam tanggal itu kita juga pakai kita bukan pakai liang. Misalnya tanggal 2, kita pakainya 2 号 atau 2 日. Ini bedanya apa, Laoshi? Kemarin sudah pernah Laoshi jelasin. Makanya ikutin terus live-nya Laoshi. Next itu ada misalnya yang menyatakan kedua. Misalnya kamu mau bilang hari kedua, day 2. Kamu di Cina sudah berapa lama? Oh, ini udah hari kedua saya nih di Cina, gitu kan. Mana tahu, amin, semoga suatu hari bisa ke sana. Hari kedua, day 2, 第二天. Jadi 天 ini langit, bisa juga dia untuk hari. Jadi 第二天, hari kedua. Kalau mau bilang juara kedua, kalian bisa bilang 第二名. Jadi kalau mau bilang juara satu gimana, Laoshi? 第一名. Jadi 1 名 itu untuk juara. 第一名, 第二名. Jangan pernah bilang 第两名. Tidak pernah pakai untuk juara karena dia urutannya. Urutan 1, urutan kedua, urutan ketiga. Juara 1, juara 2, juara 3 dia masih urutan. Jadi harus pakai bukan pakai liang. Next, untuk menyatakan jumlah. Nah, liang ini dia untuk jumlah. Pokoknya untuk semuanya yang menyatakan jumlah kita pakai liang. Contohnya 2 orang. Jumlahnya 2 orang. Biasanya kita ke restoran, terus biasanya suka ditanya berapa orang. Nah, jumlahnya totalnya 2 orang. Kita bilangnya apa? Bukan bukan, kita nggak pakai ke ren. Kita pakai liang ke ren. Liang ini 2. Untuk yang menyatakan jumlah, ingat kita pakai liang. Nah, ke ini kata satuan untuk orang. Jadi ren orang, ke ini kata satuan untuk orang. Ingat, untuk orang kita kata satuannya ke. Jadi harus bilang liang ke ren. Ini 2 orang. Nah, untuk misalnya kalian mau bilang, oh, saya sudah di sini 2 hari. Saya sudah tinggal di sini 2 hari. Oh, saya sudah jalan-jalan. Oh, saya jalan-jalan ke sini sudah 2 hari nih. 2天，我在这里2天了。Saya sudah di sini 2 hari. Total jumlah 2 hari. 今天是第2天 dan hari ini hari kedua saya di sini. Nah, gitu. Atau bisa juga kerja. Misal kalian baru pindah ke kerjaan yang baru. Oh, 我在这里工作. Saya bekerja di sini 2天了. Sudah 2 hari. 今天是第2天. Dan hari ini adalah hari kedua saya. Gitu. Dan hari ini adalah hari kedua. 今天是第2天. 2 hari. Hari kedua. Next, untuk menyatakan bulan. Misalnya kamu pindah kerja juga lah ya. Misalnya kamu baru pindah kerja nih, baru resign terus pindah ke tempat kerja yang baru, atau baru dapat kerjaan baru dan kamu sudah di kerjaan sana itu selama 2 bulan. Nah, gimana bilangnya? Kalian bilangnya 2个月. 你在这里多久了? Kamu bekerja di, 你在这里工作多久了? Kamu sudah berapa lama kerja di sini? 我在这里工作2个月了. 2 bulan. Saya sudah di sini 2 bulan loh. 我在这里工作2个月了. Saya sudah bekerja di sini 2 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya 2 tahun, tenang, tinggal ganti aja. 月 menyatakan bulan, tahun 年. Jadi sama aja, 2个年. Oh, biasanya kalau untuk 年 kita nggak pakai ke ya. 2个月 ya 2 bulan. Tapi untuk 年 langsung aja 2年. 2年. Nggak ada bilang 2个年, tidak ada. Tidak bilang 2个月. 2个年. Jadi nggak perlu, ini kata satuannya, kata satuan untuk bulan kita pakai ke juga. Cuman untuk nian itu karena dia udah terlalu besar, jadi tidak perlu pakai satuan. Jadi langsung aja 2年, 1年, 2年, 3年, 4年, 5年. Jumlahnya total sudah 1 tahun di sini, sudah 2 tahun di sini, sudah 3 tahun di sini, 1年, 2年, 3年.
Jadi kalau misalnya mau bilang tahun ke-1 第一年, tahun kedua, hayo. Jadi tahun kedua kita pakai atau liang. Coba jawab dulu. Dalam 5 menit, sebelum 5 menit, kalian harus jawab saya. Jadi tahun kedua, bilangnya kita pakai kita pakai atau kita pakai liang. Atau liang. Coba Helena. Coba bisa, kalau udah bisa jawab bener berarti udah ngerti. By the way, tunggu ya Helena ya. Coba dipikir. Dan di sini tuh di bawah itu mata uang. Jadi kalau misalnya mata uangnya 2 yuan, 2 yuan. Nah, dia bedanya cuma di puluhan. 20 yuan, 20 yuan. By the way, yuan ini kan mata uang yang di China. Terus 200, pai itu ratusan, 2000, 千 itu ribuan, 2 wan, 20 wan. Karena 10 嘛, diambil dari ini. That's why 20.000 dia masih pakai bukan pakai liang. Nah, beda kalau 200.000, 2 juta, sorry. 2 juta dia bilangnya 200 yuan. Kira-kira Helena sudah dapat jawabannya? Tahun kedua kita bilangnya apa? Kalau misalnya 2 bulan udah 2 tahun, 2 年. 2 bulan ya ke yue gitu. Kalau misalnya tahun kedua berarti ada ke-nya. Ke-nya kita pakai ini. Kalau kasih clue sedikit ini. Ini tadi sebenarnya cuma tian. Nah, tahun kedua berarti ada ke-nya. Urutan kedua berarti apa? Ayo. Tahun kedua. Benar. Bagus sekali. 很好哦. 很好. Bagus. 第二年. Ini tinggal diganti jadi nian. 第二年. Berarti mengerti. Yeay. Senang deh kalau ngerti. Kalau ada yang ngerti. Kalau misalnya Jawa sih ngerti senang. Karena ada ke. Jadi dia gampang diingat. Jadi ke berarti ti. Terus dia pakai 第二年 urutan. Jadi, 很棒哦. By the way, hao Mandarin itu sekarang udah ada les HSK loh. Kalian tahu nggak HSK itu apa? 汉语水平考试 HSK 汉语水平考试 itu les Mandarin. Tapi khusus untuk bimbing anaknya ujian HSK. Jadi HSK itu dia ada levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, kalian bisa pilih sesuai dengan kriteria yang ada untuk masuk. Jadi kalau misalnya nanti untuk info lebih lengkapnya bisa nih, bisa kontak Hao, langsung DM aja. Hai. Waduh, padahal asal nebak Laoshi tadi Laoshi. Wah, asal nebak tapi benar. Berarti harusnya 50% ngerti, 50%-nya mungkin bukan nggak ngerti tapi agak-agak bingung. Udah 50% ngerti. Kayak bagus dong. Mantap. Setidaknya 50%-nya udah ngerti, terus 50%-nya bingung karena mencerna. Tidak apa-apa. Emang sama yang ini emang ribet sih. Emang ribet banget pemakaiannya. Coba lihat. Mata uang aja dia kadang pakai kadang pakai liang. Emang buat membingungkan. Hehehe. Ya benar-benar. Tidak apa-apa. Setidaknya udah betul. Berarti 50% sudah benar. 50% sudah mengerti, begitu maksudnya. Ya, jadi Hao Mandarin ada buka les private juga. Misalnya kalian ada PR anak sekolah atau untuk bekerja, misalnya untuk obrolan sehari-hari. Bisa juga DM ke Hao. Tenang aja, DM aja, coba nanya infonya, paketnya gimana, ada paket apa aja. Waktunya juga bisa disesuaikan sih harusnya. Terus itu online-nya, by the way nih yang di Hao itu les private Mandarin itu dia online. Jadi tenang saja, bisa les di mana saja, tidak perlu bingung-bingung. Hari ini ada les, mau ke tempat lesnya lagi, tidak perlu bingung karena dia pakai online. Jadi tinggal buka barang elektronik aja, buka laptop, buka HP, terus sudah bisa shangke, sudah bisa belajar. Shangke itu belajar, memulai pelajaran. Sudah bisa shangke, sudah memulai shangke gitu. Yang penting di tempat masing-masing yang nyaman gitu.
那我的直播好了。Live 老师 sampai di sini. 明天见. Besok kita jumpa lagi di jam yang sama. Besok hari Kamis di jam 10.30 juga. 不要忘记哦, jangan lupa. 再见, bye bye, 谢谢哦, 谢谢大家. Terima kasih, 谢谢.